Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih Mbak. Saya Cilmi Ulul dari Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel akan praktek tentang teknik biblioterapi, begitu ya. Jadi ini saya bersama dengan Mbak siapa? Saya Mbak Vita Oh ya, dari? dari Gilang. Oke, siap. Ya, ini itu klien saya dan saya nanti akan mempraktekkan gimana caranya menggunakan teknik biblioterapi dalam konseling seperti itu. Oke. Oke, dengan Mbak Vita ya, Mbak ya. Oke, kesini tadi lancar-lancar aja, Mbak. Alhamdulillah. Oke. Justru ada yang kesini. Iya, jadi sama siapa Mbak tadi? Kesini sendiri aja, Sendiri Mbak. sih. Nggak macet kan? Enggak, social distancing. Oh iya, betul banget. Tapi kita ketemuan nggak apa ya, Mbak ya. Kita kan Nggak sudah apa-apa, iya. bersih, Iya, bersih. tanpa dosa ya, Mbak ya. Iya, terus kesibukannya apa Mbak akhir-akhir ini? Sibukannya men-scroll HP, buka buku. Mbaknya masih kuliah? Ya, Oh, itu berarti ya, kulon itu ya Mbak ya? Kuliah ya online. benar-benar. Gimana Mbak itu kuliahnya Mbak? Ya, kuliah tapi online. Oh ya? Jadi kita memantau tiap chat di HP, tiap tugas di HP, Iya. memperhatikan dosen. Apa nggak ada dosen yang terkendala atau bikin pusing atau gimana gitu Mbak? Ya beberapa ada, tapi ya insya Allah bisa kita cerna lah. Dan intinya ada teman-teman yang bantu ya Mbak pasti ya Iya. Mbak ya? Kita pasti saling membantu. Karena ingin lulus bersama. Nih, Nih. Terus ada nggak perubahan teman-teman kelas Mbak gitu yang tadinya biasa aja terus karena kulon ya kan Mbak jadinya lebih agresif lebih aktif gitu di grup. wah itu ada banyak sih. Jadi kalau kuliah offline Oh itu, ya. ya kebanyakan kalau misalnya kalau ngerespon gitu ya mungkin beberapa dan cuma yang itu aja. Tapi kalau online saya nggak tahu ya, tiba-tiba yang tadinya tidak sebegitu aktif tiba-tiba ikut aktif. Ya saya juga ikut senang sih, cuma saya merasa ke-trigger. Paling Mbak jadi ikut membuat grup itu aktif kan ke trigger tuh terpacu untuk apa ini? Iya, tapi saya merasa kurang berani untuk menyampaikan itu karena mungkin pertanyaan saya atau respon saya kurang gitu baik dan sepadan seperti yang dikatakannya. Apa itu teman-temannya Mbak itu lebih kritis gitu? Ya bisa dibilang gitu. Apa nggak bisa apa ya bisa kira-kira bisa nggak kayak menyamakan mereka gitu loh? Saya berusaha Dengan gimana tuh? untuk menyamakan seperti itu, tapi saya terlalu tidak pede. Kenapa loh? Tahu saya nggak bisa aja. Itu udah kayak nyoba mempersiapkan sesuatu biar apa kan kita kan nggak siap untuk mengeluarkan apa yang kita pikirkan gara-gara nggak matang kan persiapannya. Jadi ya kita ditakut. Terus Mbak udah itu nggak kayak mempersiapkan kayak list pertanyaan gitu loh. Jadi ketika diskusi itu saya sudah siap nih, saya sudah tahu nih kayak gimana referensinya gitu. Nah itu saya nggak buat sih. Itu ya Mbak ya. Terus apa ada rencana gitu untuk depannya kayak gitu? Insya Allah sih. Insya Allah. Berarti itu jangan-jangan teman-temannya Mbak ini rata-rata kayak gitu udah menyiapkan Sepertinya, list. soalnya saat saya lihat typingnya sangat cepat. Sepertinya tinggal kopas. Iya sih. Itu banyak sekali juga teman-teman saya yang kayak tiba-tiba buka pertanyaan langsung set. Iya. Iya. Terus kemudian Mbak, kalau kulon kan pastinya kan sinyal kan kadang-kadang itu kan nggak stabil. Terus Benar. apa itu memberikan kepanikan untuk Mbak atau gimana? Iya, panik. Soalnya kalau tiba-tiba nggak stabil kita takut tertinggal suatu info atau tugas. Jadi ya kita usahakan kalau sinyal tetap stabil Dengan memakai Telkomsel siaga.
Oke. Terus kan panik nih mbak ya kan. Terus mbak apa ya kayak meregulasinya, ngaturnya tuh gimana? Gimana ya, saya paniknya itu tapi tetap santai Oh dengan? dengan tiba-tiba saya membuka aplikasi lain gitu. Oh biar nggak terlalu tegang-tegang gitu ya mbak ya. Terus saya sama gimana ya, kadang sambil rebahan. Tapi kadang kalau rebahannya kebablasan saya tidur. Itu suatu hal yang tidak patut dicontoh ya. Tapi bagus ya mbak, ini udah tahu kayak penyebab paniknya kan udah tahu ya mbak. Iya. Karena ada hal-hal yang nggak terduga jadi mbak panik, dan mbak itu tahu cara mereduksinya gitu dengan kayak buka Instagram misalnya, terus sambil rebahan biar nggak terlalu panik. Terus sambil itu nggak mbak kayak menghubungi teman lain gitu biar sekalian nyari solusi atas permasalahan mbak yang membuat panik tadi. Iya, iya juga. Kadang kalau misal panik itu langsung ngechat ke temen. Ini seperti ini kayak mana weh? Oh macam tuh, oke siap. Terus nih mbak kan kulon, jadinya kan aktivitasnya itu terbatas gitu kan. Dosen kan taunya kalau kita tuh muncul di grup, kita memberi saran sanggahan itu kan taunya kayak gitu. Nah terus kan mbak kan katanya temen-temennya itu pada aktif semua sekarang, sedangkan mbak nggak gitu. Terus kan pasti kayak menimbulkan keresahan tentang nilai gitu kan mbak, nilai kuliah. Nah gimana tuh mbak tentang itu? Nah itu karena kulon ya, dan kita nggak bisa belajar kelompok. Ya bisa sih, tapi online dan itu nggak seberapa efektif kayak yang offline. Jadi ya kita kudu ngejar sendiri, belajar sendiri, belajar mandiri gitu. Itu nggak ada dosen nggak yang kira-kira tuh benar-benar ngebiarin mahasiswanya tuh ya sini pokoknya materinya kamu pelajarin gitu, ada? Ada. Oh ada. Terus gimana tuh mbak, kesusahan nggak kalau ada yang kayak gitu? Cukup kesusahan. Cukup kesusahan karena kita cuma baca aja gitu ya mbak ya, tanpa ada tahu maksudnya gitu ya. Iya, dan saya tuh kurang suka kalau cuma baca aja. Soalnya baca itu kan kadang ngamplop gitu ya, terus kita kayak dapat poinnya kurang gitu. Jadi lebih baik disampaikan langsung sama dosennya. Insight and value-nya tuh kurang masuk ya mbak. Terus cara mengatasinya kayak gimana kok kayak gitu? Cara mengatasinya sebenarnya di YouTube itu ada video pembelajaran. Jadi saya belajar dari situ sih. Oh dari dosennya atau orang lain? Dari orang lain. Oh. Dosen itu ya. Itu terus yang mbak harapkan dari dosennya kayak gitu enaknya kayak gimana? Seharusnya kayak gimana pembelajarannya gitu? Ya saya harap sih dosennya bisa introspeksi kayak wah pembelajaran saya kurang maksimal. Masalahnya yang ngerespon cuma itu aja, dan kebanyakan dari mereka nggak paham. Harusnya dosennya dapat mengerti itu dan memperbaiki metode pembelajarannya. Tapi ya kalau emang seperti itu berarti mahasiswanya yang harus menyesuaikan. Kira-kira untuk dosen ini bisa diintrospeksi gitu nggak, atau mahasiswanya yang harus menyelesaikan? Sepertinya tidak. Soalnya beliau sepertinya mempunyai kesibukan lain gitu. Oh, jadi fokusnya terbelah ya dia. Iya. Tapi udah ada yang itu kan kayak mengaspirasikan gitu mbak. Pak jangan gini dong, kita nggak nyaman kalau kayak gini gitu. Sebenarnya ada. Cuma ya respon beliau kurang bisa kita terima dengan baik lah. Ya responnya begitulah. Jadi ya kita mahasiswa ya bisa apa gitu ya mbak ya. Oke. Kemudian kalau tentang nilai kan biasanya nggak jauh-jauh dari ekspektasi ya mbak. Nah itu gimana ekspektasi mbak tentang nilai? Karena saya rajin-rajin banget juga enggak, ya standar aja ya. Jadi ya ekspektasi saya nggak seberapa tinggi, cuma saya berharap nilainya aman. Aman itu kira-kira seberapa? Ya minimal B. Minimal B. Oke. Kesusahan nggak dalam mendapatkan untuk mencukupi target itu, kesusahan nggak mbak? Sebenarnya agak susah sih. Soalnya ya itu tadi karena sayanya juga kurang pede, terus tugasnya juga banyak dan saya mungkin kurang maksimal ngerjainnya. Oke.
Terus kuis-kuis juga kadang datang, kadang tanpa pemberitahuan. Jadi saya kadang nggak belajar, saya kadang belajar, itu yang perlu wanti-wanti. Tapi berarti Mbak udah tahu ya apa yang harus dilakukan seharusnya, soalnya kan udah tahu penyebabnya nih. Iya, Oke, baik. Ya, soalnya kita kalau matokin nilai itu wajar ya Mbak ya. Ya namanya manusia ya kan, harus ada standar biar bisa dicapai gitu kan. Tapi kalau untuk jadi yang terbaik, yang paling-paling itu emang nggak usah kayak gitu ya Mbak sebaiknya ya. Malah kayak membebani kita gitu. Ya mending kalau misal nilai kita itu lebih rendah misalnya nih dari orang lain, ya anggap aja untuk pembelajaran diri, dan mungkin aja dia itu usahanya lebih tinggi daripada kita gitu kan Mbak ya. Secukupnya aja, sesuai kemampuan kita. Iya betul Mbak. Oke. Terus berarti kan ini Mbak tadi tuh ada masalah tentang Mbak itu kurang aktif seaktif temennya, gara-gara nggak tahu apa yang disampaikan gitu kan. Terus karena juga panik gitu kan. Berarti kalau dari saya ya, berarti Mbak ini butuh yang namanya kayak pemacu Mbak, kayak ayo Mbak, gak apa-apa lo kayak gitu, keluarin aja apa yang di otakmu gitu. Pokoknya kamu tuh muncul gitu kan, butuh orang yang kayak gitu kan Mbak ya. Apa kira-kira sudah ada target untuk yang kayak gitu, orang yang kayak gitu? Ada sih. Ada. Dan itu sangat membantu nggak? Membantu. Oh, Soalnya dia membantu saya untuk bangkit. Mantap. Dan Barley udah ada orang ya, sudah bisa minta tolong ya berarti ke dia kalau misal tapi, lagi loyo. Tapi nggak selalu sih. Sometimes. Ya dia kan juga punya kesibukan dengan orang lain ya Mbak ya. Saya juga nggak mau ganggu waktu-waktunya dia. Dan Mbak mungkin bukan prioritas dia juga ya. Oke. Terus tentang keresahan nilai, kan kita kan resah gara-gara kita tahu nilai orang lain gitu kan Mbak. Terus kayak membandingkan diri jadinya. Kan ini kan sama kayak melihat rumput tangga gitu kan Mbak ya. Ya kan, emang rumput tetangga itu lebih hijau gitu ya kan. Nah, ini saya dong. Ya, tapi ada kalanya emang sewaktu-waktu kita ngelihat rumput tetangga biar kita itu semangat kembali gitu kan. Tapi ada kalanya enggak, biar kita enggak tertekan, tapi kita itu bisa tetap berkembang. Caranya gimana gitu kan Mbak. Nah kebetulan nih Mbak ya, saya tuh punya bacaan yang cocok sama masalah itu. Apa Mbak? Wah sebentar ya, saya cari ini. Oh ini sudah ketemu Mbak. Jadi ini ada buku ya Mbak ya. Jadi buku ini tuh membantu Mbak supaya nggak terlalu ngurusin rumput tetangga tapi masih bisa berkembang gitu Mbak. Kan mantap banget Mbak ya. Iya mantap banget. Jadi ini bisa Mbak baca di rumah. Terus kalau misal ingin lanjut di sesi konseling selanjutnya, nanti kita bahas tentang buku ini gitu. Gimana Mbak? Boleh. Oke. Judulnya juga menarik sih. Iya, sebuah seni untuk bersikap beramal. Nggak usah terlalu mikirin rumput tetangga. Iya, betul banget. Jadi nih Mbak ya, kita apa udah cukup sesi konselingnya? Oke, jadi setelah ngobrol-ngobrol sama saya nih, perasaannya gimana Mbak? Ya enak lah. Akhirnya bisa dikeluarkan. Keresahan-keresahan yang Anda rasakan selama ini. Terus untuk tindak lanjut Mbak bakal ngapain untuk terdekat ini? Ya tindak lanjut bakal introspeksi dan memperbaiki diri sih. Oke. Ya kan nggak selamanya kita berada di lubang permasalahan ya Mbak ya. Kita harus keluar. Iya. Dan bangkit. Iya betul banget. Ya pokoknya intinya buat Mbak jangan malu-malu untuk berbicara. Terus biar nggak malu, list apa yang mau ditanyakan. Iya ditanyakan. Terus kalau panik sih Mbak tadi udah jago mengatasi ya. Insya Allah. Chill. Terus kalau untuk nilai, Mbak juga nggak terlalu berekspektasi tinggi, jadi aman-aman aja. Jadi ya yang perlu sangat garis bawahi yaitu untuk membuat list pertanyaan kalau misal ada kelas. Terus ya sekali-sekali
boleh baca buku ini. Begitu ya Mbak ya. Oke, ya udah, selamat ketemu di sesi selanjutnya ya Mbak ya. Nggak boleh salaman. Oh ya. iya, lupa. Maaf. Iya. Oke. Ya seperti itu kalau kita mau menggunakan teknik biblioterapi. Jadi konseli kita berikan sebuah referensi. Sebenarnya nggak harus buku, boleh video, boleh pokoknya yang memberikan apa ya, makna yang sesuai dengan permasalahannya gitu loh. Jadi nanti si konseli itu mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh yang ada di referensi tadi gitu. Ya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Vita. Oh iya, terima kasih juga Mbak Cilmi. Iya. Ya terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.